Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek hukum dan legalitas bisnis Mulau Topeh. Selanjutnya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Dina Arista Komalasari, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Adra Sintawati, yang keempat Landini, yang kelima Karunisa, yang keenam Nabila Kaulan Sadida. Ya, deskripsi bisnis. Bisnis dengan merek Mulau Topeh ini merupakan sebuah bisnis yang memanfaatkan hasil dari perikanan air tawar yang kemudian diolah menjadi makanan siap santap, baik yang dikemas dalam kaleng, aluminium, dan sebagainya. Lalu produk unggulan dari perusahaan ini adalah olahan ikan bandeng tanpa tulang yang di dalam ini dijual. Setelah itu perusahaan meluaskan produk olahan ikan menjadi lebih kreatif seperti sambal, kaleng, abon ikan, keripik, dan masih banyak lagi. Namun dalam 3 tahun perusahaan ini merencanakan untuk memperluas pasar bukan hanya di Indonesia tetapi pada lingkup ASEAN. Selanjutnya, badan hukum. Jenis badan hukum bisnis ini adalah perseroan terbatas atau PT, karena usaha ini bersifatnya merupakan usaha bersama untuk mengelola hasil perikanan air tawar yang prosesnya cukup rumit, maka perlu adanya pengawasan hukum di bawah undang-undang, di mana seluruh aktivitasnya yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab PT. Selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukumnya merupakan subjek hukum dan kekayaan yang terpisah atau modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Oke, selanjutnya ada pemetaan aspek legalitas usaha. Yang pertama ada aspek izin usaha, lalu kemudian ada aspek sumber daya manusia, yang ketiga ada aspek produk, lalu yang keempat ada aspek keuangan, dan yang kelima aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama yaitu aspek izin usaha. Mengapa sebuah perusahaan memerlukan izin suatu usaha? Untuk memulai bisnis tentu harus ada izin atas ingin dibangunnya suatu usaha seperti menciptakan hak paten atas suatu nama usaha dan kedudukannya pada lingkungan masyarakat. Karena legalitas merupakan jati diri dan hak yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan itu, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, yang dimana perusahaan Mulau Topeh dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen, sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Lalu apa saja syarat untuk memenuhi aspek izin usaha? Yang pertama ada akte pendirian perusahaan, di mana akte ini dibuat dan disahkan oleh notaris. Akta perusahaan merupakan dokumen utama yang akan menjadi langkah awal berdirinya badan usaha atau perusahaan. Dokumen ini berisikan sejumlah informasi penting seperti nama perusahaan, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus usaha, jenis bidang usaha yang dijalankan, modal awal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan. Semua hak dan kewajiban dalam penanaman modal juga tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Lalu yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau sering disebut NPWP. NPWP juga termasuk ke dalam persyaratan penting bagi sebuah badan usaha untuk melengkapi dokumen administrasi perpajakan yang legal. Untuk mengurus NPWP yaitu dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili tempat usaha. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan. Dokumen ini wajib dimiliki oleh perusahaan, baik dalam perdagangan barang ataupun jasa. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat
sebagai tanda perizinan bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Lalu selanjutnya ada surat izin tempat usaha. Surat izin ini harus dimiliki oleh usaha perorangan maupun badan usaha atau perusahaan yang didirikan secara kelompok. Surat izin ini juga berguna untuk lebih memudahkan dalam penanaman modal bagi kelancaran usaha yang dijalankan. Dokumen ini berlaku selama 3 tahun dan harus diperbarui setelah masa berlaku habis. Kemudian ada surat izin usaha industri. Dalam legalitas perusahaan, surat izin usaha industri ini juga sangat penting. Bagi perusahaan dengan modal 5-200 juta rupiah wajib memiliki surat izin usaha industri, yaitu salah satu sebagai bentuk pemenuhan berkas legalitas usaha. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pembuatan SIUI dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Sedangkan untuk perusahaan berskala besar, harus mengurus langsung ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah tingkat 1 yang ada di Satuan Provinsi atau BKPM. Lalu selanjutnya ada Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP. Dalam kelengkapan pencatatan legalitas perusahaan, juga membutuhkan surat keterangan domisili perusahaan. Untuk kelengkapan dapat diurus dan diajukan setelah perusahaan sudah memperoleh akta pendirian. SKDP ini juga memiliki batas waktu berlaku untuk perusahaan yang berdomisili di bangunan kantor bersama, yaitu harus memperbarui SKDP setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk virtual office, yaitu harus diperbarui setiap 1 tahun sekali. Lalu selanjutnya ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk TDP ini biasanya diwajibkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau firma. Perusahaan lain yang tidak termasuk dalam kategori badan hukum tidak harus memiliki TDP. Untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan, yaitu dengan mengajukan permohonan serta penerimaan akta perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandini. Selanjutnya aspek SDM. Aspek legal SDM adalah pemahaman secara komprehensif tentang hukum administratif, legislatif, dan yudisial yang mempengaruhi profesi SDM. Aspek legal SDM dapat dikatakan sebagai hukum ketenagakerjaan. Hal ini merujuk pada Peraturan Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Manajemen SDM saat ini sangat memerlukan adanya kepastian hukum. Aspek legal timbul akibat tuntutan bagi pekerja untuk kondisi yang lebih baik dan membatasi kekuasaan banyak organisasi pekerja, serta untuk menjaga biaya tenaga kerja rendah. Selanjutnya, akan disampaikan oleh yang bertugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek produk. Ngolah tepeh merupakan bisnis makanan yang akan dijual dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, membutuhkan aspek legal berupa sertifikat BPOM dan juga sertifikasi halal MUI. Dengan adanya sertifikasi BPOM untuk meyakinkan konsumen bahwa bahan dan proses yang digunakan dalam pembuatan produk baik digunakan dan aman dikonsumsi. Lalu setelah produk dinyatakan lolos uji BPOM akan dilanjut dengan mendapatkan sertifikasi halal, yang dimana meyakinkan konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi merupakan produk yang thayyib, aman, dan memiliki kualitas yang baik. Apa saja syarat yang memenuhi aspek produk? Yang pertama, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian LPNK yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Oleh karena itu, mulut tepa adalah produk makanan yang lingkup penjualannya dalam jumlah banyak dan luas,
maka BPOM termasuk salah satu izin untuk mendapatkan kepercayaan para konsumen terkait kelayakan produk jika ingin dikonsumsi. Adapun syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan produk dalam negeri ke BPOM, yaitu fotokopi surat izin industri, BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, hasil analisa laboratorium yang asli, eh, terus rancangan label sesuai dengan yang telah diedarkan dan contoh produk, lalu formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap, lalu untuk one day service wajib melampirkan surat persetujuan produk sejenis dan label yang mendapatkan nomor pendaftaran. Lalu setelah diperbanyak masing-masing 4 rangkap dengan keterangan 1 rangkap untuk arsip produsen dan 3 rangkap lainnya untuk diserahkan kepada petugas sesuai ketentuan. Selanjutnya terdapat halal MUI atau LPPOM MUI. Halal MUI atau LPPOM MUI adalah lembaga pengajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang dapat disebut LPPOM MUI. Jadi lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi, baik dari sisi kesehatan dan sisi pengajaran Islam yakni halal atau boleh. Syarat kehalalan produk tersebut meliputi tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah hewan, semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk daging babi. Jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu untuk dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat. Selanjutnya. Tahapan penerbitan sertifikat halal yaitu memahami persyaratan sertifikasi halal untuk mengikuti pelatihan sistem jaminan halal (SJH). Dengan itu, perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal dengan mencantumkan dalam HAS 23.000 ringkasan HAS dapat dilihat pada web terkait. Selain itu, perusahaan juga mengikuti pelatihan sistem jaminan halal yang diadakan oleh LPPOM MUI. Baik berupa reguler maupun online atau e-training. Selanjutnya, menerapkan sistem jaminan halal SJH, yaitu perusahaan harus menerapkan sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penempatan kebijakan halal, penempatan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan produk terkait SJH, pelaksanakan internal audit, dan dikaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan untuk menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman yang dapat dipesan di web LPPOM MUI. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan juga harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan, dokumen bahan, daftar penyembelih khusus RPH, matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produk, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi halal dapat dilihat di user manual Carol yang dapat diunduh pada website LPPOM MUI. Slide selanjutnya. Yang keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Carol melalui website. Terlampir, perusahaan harus membaca user manual Carol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh pada website tersebut. Perusahaan harus melakukan upload sertifikasi sampai selesai baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. Yang kelima, melakukan monitoring pre-audit
dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui bahwa adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Pembayaran akad dilakukan dengan mengunduh akad di Carol, membayar biaya akad, menandatangani untuk kemudian melakukan pembayaran, dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email berikut. Yang keenam, pelaksanaan audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre-audit dan akad sudah disetujui. Slide selanjutnya. Yang ketujuh, melakukan monitoring pasca audit. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian. Nomor 8, memperoleh sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Carol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. Setelah memperoleh sertifikasi halal, kita wajib memasang label beserta nomor registrasinya pada produk kita, atau bila kita memiliki catering atau restoran, kita wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada tempat yang mudah terlihat oleh calon konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pandini. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, yang pertama ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Untuk memperoleh NPWP ini, maka pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Antaranya, yang pertama, fotokopi KTP pemilik atau salah satu pengurus. Yang kedua, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP pemilik atau salah satu pengurus. Yang ketiga, fotokopi dokumen izin usaha. Yang keempat, surat keterangan domisili tempat kegiatan usaha. Yang kelima, surat kuasa bermaterai jika pengurus NPWP tidak dilakukan oleh pemilik atau pengurus. Apabila persyaratan di atas sudah lengkap, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan NPWP secara offline atau online. Yang kedua ada NRB atau nomor rekening bank. Untuk memperoleh NRB ini, maka pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Di antaranya yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir permohonan. Yang kedua, fotokopi identitas diri, pengurus, pas foto, NPWP, TDP, SIUP, akte pendirian usaha, anggaran dasar, surat referensi. Yang ketiga, memenuhi setoran minimal dan membayar biaya administrasi bulanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Haryanti. Selanjutnya yaitu adalah aspek sosial dan lingkungan. Berdasarkan aspek lingkungan hidup, dalam bisnis ini AMDAL diperlukan dalam hal ini. AMDAL dijalankan berdasarkan hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengulas tentang izin lingkungan hidup. AMDAL ini meliputi proses pembuatan terdapat 4 dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kerangka acuan. KAMDAL adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian. AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL, sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian berasal dari kesepakatan antara penyelenggara proyek dan komisi penilaian AMDAL melalui proses pelingkupan. Contoh isi dari KAMDAL ini antara lain adalah isi tata ruang, isi prinsip lokasi, peta-peta yang terkait, dan lain-lainnya. Selain itu juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman. Yang kedua, AMDAL, analisis dampak lingkungan. AMDAL adalah dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting suatu rencana proyek. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi dalam dokumen KAMDAL dianalisis
lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati dengan tujuan untuk mengetahui besaran dampak. Selanjutnya dilakukan penentuan sikap penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan dari pihak berwenang. Tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan menetapkan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Selanjutnya, RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. RPL ini adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup yang dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak yang digunakan dalam kajian Anda. Yang keempat, atau RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. RKL ini adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek. Upaya-upaya ini tersebut dirumuskan berdasarkan kajian Anda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eka Runisa. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menempuh izin sertifikasi. Yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan adalah jati diri dari perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan juga diperlukan untuk sebagai pengenal oleh masyarakat dan juga sebagai pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada merek. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, dan juga angka-angka. Untuk dapat menempuh dalam pembuatan merek dagang, caranya adalah dengan mendaftarkan nama tersebut di website resminya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI agar merek tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib, dan juga biaya yang dipakai untuk pendaftaran sendiri yaitu untuk UKM sebesar 500.000 dan untuk umum sebesar 1.800.000. Selanjutnya ada surat izin perdagangan atau SIUP. Surat izin perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang terkait untuk kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu secara perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan juga perusahaan besar. Untuk mengajukan SIUP, pengusaha harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan, contohnya seperti pengajuan surat permohonan izin ataupun SPI, dan SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili atau penanggung jawab. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan, maka harus menunjukkan penanggung jawab atau kuasa berdasarkan domisili sesuai dengan KTP di mana SIUP diterbitkan. Yang terakhir ada surat izin industri atau IUI. Untuk memperoleh IUI, pengusaha harus melewati tahap persetujuan prinsip yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan persiapan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi yang diperlukan untuk awal kegiatan produksi percobaan. IUI sendiri berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. Selanjutnya, bisnis Mulut Tepeh memiliki impian untuk melanjutkan bisnis atau pemasarannya ke ASEAN. Untuk dapat melanjutkan bisnis ke ASEAN, caranya yaitu dengan membuat dan membutuhkan izin legal dan sertifikasi internasional, salah satunya dengan sertifikasi ISO ataupun International Organization for Standardization.
Jadi ISO sendiri adalah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Standarisasi yang ditentukan oleh ISO yaitu seperti kualitasnya, keamanan, bahasa operasional, klasifikasi bahan, metode pengujian, standar produksi, limbah, dan polusi lingkungan juga masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldona Sintawati. Selanjutnya itu kendala dan solusi. Waktu itu ada waktu di kendala itu ada waktu. Dalam hal ini ketika mulai usaha banyak perizinan usaha banyak perizinan usaha yang harus diurus. Contohnya akta pendirian perusahaan. Ketika dokumen sudah lengkap membutuhkan waktu 3-5 hari hingga proses pembuatan selesai. Sedangkan jika terkendala pengumpulan dokumen dan terdapat kendala di notaris, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan jika aspek perizinan akte perusahaan tidak didapatkan, maka otomatis akan menghambat perizinan-perizinan yang lain. Yang kedua itu ada modal. Dalam hal ini ketika ingin memulai usaha, pasti membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengurus perizinan. Karena perizinan yang harus diurus jumlahnya cukup banyak. Dan setiap pembuatan akte perizinan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga itu ada lembaga terkait. Untuk daerah tempat usaha yang berada di kawasan masih terbilang bukan kota, akan terkendala pada saat hendak melaksanakan pengurusan surat izin yang diperlukan. Alasannya, karena lembaga yang bertugas tersebut kurang profesional dan juga lebih ke mempersulit daripada memberikan bantuan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.